Shalom, pada malam hari ini kita sungguh berbahagia karena Tuhan melingkupi kita satu minggu lamanya. Berkat Tuhan tidak henti-hentinya atas kehidupan kita. Marilah kita segenap hati dan jiwa dan pikiran kita tertuju pada ibadah ini. Mari kita sembah Dia dengan pujian penyembahan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami sungguh ingin datang kepadamu, membawa segala kerinduan kami, membawa segala keluh kesah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mengucap syukur kepadamu di atas segalanya Bapa, karena Engkau telah melingkupi kehidupan kami satu minggu lamanya. Di pertengahan minggu ini ya Tuhan, sebelum kami masuki hari yang baru,
Ya Bapa, kami mohon pada malam hari ini Engkau memperbaharui kehidupan kami masing-masing di dalam rumah kami juga ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir dan memeteraikan setiap anggota keluarga kami ya Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami yang mengikuti ibadah tengah minggu ini ya Tuhan. Jika di antara kami ada yang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Jika ada yang beban berat, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap keluh kesah mereka ya Tuhan, permohonan mereka di hadapan-Mu. Dan juga ya Tuhan, permohonan-permohonan lainnya yang sudah disampaikan kepadamu ya Tuhan, melalui ibadah ini kiranya Engkau kabulkan ya Tuhan. Dan juga Yesus Kristus, kami juga bermohon untuk hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, dan juga yang memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memilih kami, memakai kami, karena kami yakin dan percaya Engkau melihat dalam hati kami, bukan dengan kebiasaan kami ataupun kepintaran kami melayani-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami dan doa kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, di awal di dalam lagu kita berisi doa bahwa Tuhan mengasihi kita melebihi dunia mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus bisa jadi sebagai teman dan juga sebagai sahabat kita. Mari kita angkat pujian, yaitu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Waktuku sendirian
Jika kita sudah mengakui bahwa Yesus sebagai sobat kita, maka kita tidak perlu ragu lagi dan kita tidak pernah undur lagi daripada perkataan Tuhan Yesus. Kita harus yakin dan tetap beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita akan menyanyikan, mengagungkan nama Tuhan dengan lagu Tiada Ku Ragu Lagi Untuk Mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan memasuki di bagian terpenting dalam ibadah ini, yaitu perkataan firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita akan baca, dan hamba-Nya yang melayani, yang Tuhan persiapkan bagi kita. Marilah kita menyimaknya dengan baik, bukan dengan perkataan hamba-Nya, melainkan Tuhan yang berfirman kepada kita. Mari kita sembah Tuhan dengan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering
jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat tinggi, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat tinggi, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat tinggi, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat tinggi, mengalirlah, oh Roh Kudus, Bapa kami yang berada di surga, dari awal pertengahan sampai ibadah ini ya Tuhan, pertengahan yang akan ya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Bapa ini surga, kami memohon urapan-Mu Bapa atas kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, agar firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu tersimpan dalam hati kami dan menjadi ingat-ingatan bagi kami dan membuat kehidupan kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Kerinduan kami satu kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjalani hari-hari kami Bapa yang penuh dengan banyak rintangan ini menjadi kuat dan tidak lemah dengan tipu-tipu daya iblis si jahat ya Tuhan. Banyak pencobaan-pencobaan yang kami lihat, pencobaan-pencobaan yang kami sering hadapi ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan itu adalah dari kuasa iblis si jahat. Kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan, agar iman kami tidak tergoyahkan, agar iman kami tidak mudah
terombang-ambing ya Tuhan, dan orang-orang yang tidak mengenal Engkau melihat kami menjadi takjub dan memasyurkan nama-Mu, lebih heran lagi ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini yang akan memberitakan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu juga ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada. Berkatilah pekerjaannya, berkatilah dalam rumah tangganya juga Tuhan. Dan Bapa di surga, kabulkanlah doa-doanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita di ibadah pertengahan minggu ini. Kita akan mulai saudara renungan singkat kita pada malam hari ini yang diambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-26. Sekali lagi Yakobus 1 ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Seorang sekali lagi, Yakobus 1 ayat 26, demikianlah firman Tuhan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Seorang yang beribadah dia kepada Tuhan, maka dituntut orang itu harus bisa mengekang perkataannya, harus bisa mengendalikan perkataannya. Sebab kalau dia menyatakan dia adalah orang yang beribadah, tetapi perkataannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak beribadah, maka firman Tuhan katakan dia menipu dirinya sendiri dan sia-sia semua ibadah yang telah dilakukannya. Jadi kita orang Kristen, terutama ya orang yang beribadah pada Tuhan Yesus, itu dituntut untuk dapat menguasai perkataan. Mengapa? Karena saudara, melalui perkataan itu adalah celah bagi si iblis untuk kita berbuat dosa. Kebohongan, membicarakan orang, menjelek-jelekan orang, bergosip, itu semua dilakukan dengan perkataan kita. Dan kita merasakan bahwa itu tidak apa-apa. Tidak ada yang salah. Dan tanpa sadar kita maka akan semakin dalam tenggelam di dalam dosa itu. Karena perkataan kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada malam hari ini. Baiklah kita menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menjadi perkataan yang melemahkan iman seseorang, terlebih iman saudara kita seiman. Tapi perkataan kita itu dituntut suatu perkataan yang baik. Memperkatakan yang baik. Apa itu yang baik? Itulah firman Tuhan. Memperkatakan perkataan Alkitab. Dengan kata lain, perkataan ini, mulut ini digunakan untuk menyaksikan
kasih Tuhan di dalam kehidupan kita kepada semua orang, terutama orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Hendaknya perkataan kita itu dipergunakan seperti itu, saudara. Mari kita lihat dalam Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayatnya yang kedua. Yakobus 3 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, saudara, kalau kita melihat tidak ada orang yang sempurna, itu artinya kita belum mampu untuk mengendalikan perkataan. Kita belum mampu sepenuhnya untuk menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Mungkin kalau dalam lingkungan ibadah seperti di gereja, di kalangan persekutuan, mungkin kita memperkatakan perkataan yang baik. Mungkin kita tidak memperkatakan perkataan yang sia-sia, yang membawa kita kepada dosa. Tapi bagaimana kita di luar sana? Pada saat di tengah pergaulan kita, misal, di tengah kita berbincang, berbicara, bergosip, semakin seru, semakin bersemangat. Apakah di sana juga kita bisa menjaga perkataan kita sehingga keluar perkataan-perkataan yang baik itu, yang membangun itu? Ini perlu diperhatikan, saudara. Sangat perlu diperhatikan. Sebab di sini dikatakan dalam Yakobus 3 ini, orang yang bisa tidak bersalah dalam perkataannya. Orang yang bisa tidak bersalah dalam perkataan, artinya dia bisa mengendalikan setiap perkataannya, bisa mengendalikan bibir dan mulutnya. Dia adalah orang yang sempurna, itu Alkitab katakan. Dia orang yang sempurna yang mampu untuk mengendalikan seluruh tubuhnya. Itu sebabnya kita perlu menjaga perkataan-perkataan kita. Dimanapun, kepada siapapun, kita harus menjaga perkataan kita. Bagaimanakah caranya kita bisa menjaga perkataan-perkataan kita yang keluar dari bibir dan mulut kita? Bagaimanakah caranya? Kalau kita boleh melihat, mari kita lihat dalam Lukas yang ke-6, ayatnya yang ke-45. Lukas 6 ayatnya yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya.
sekali lagi saudara perhatikan. Lukas 6 ayat 45 ini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi pangkal permasalahannya, kalau kita mau menguasai perkataan kita, kalau kita mau menguasai bibir dan mulut kita, ternyata adalah menguasai hati kita lebih dahulu. Isi perbendaharaan hati kita dengan segala sesuatu yang baik. Agar apa? Yang keluar itu juga yang baik. Memangnya di mana saudara tempatnya iri hati, syirik, dengki kepada orang, sombong? Itu kan semua tersimpan di hati. Nah, segala hal yang tidak baik itu dibuang, singkirkan. Simpan sekarang, ganti dengan perbendaharaan kita yang baik. Apa itu yang baik? Tentu tidak lain dan tidak bukan. Itulah firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita terima, baik dalam persekutuan pribadi, baik dalam pembacaan katam kita, baik di dalam persekutuan kita dalam ibadah bersama. Setiap firman Tuhan yang diperdengarkan itu bukan hanya didengar untuk dilupakan, tapi biar didengar terus disimpan di dalam hati sebagai perbendaharaan yang baik. Penuhkan itu dengan perbendaharaan yang baik hati kita. Penuhkan sampai tidak ada di hati kita ini, sampai tidak ada lagi ruang untuk hal-hal yang jahat. Kalau hatinya dasarnya adalah baik, itu akan keluar perbendaharaan yang baik. Maksudnya apa saudara? Keluar itu akan terlihat dari kehidupan orang itu kalau perbendaharaan hatinya baik. Terlihat dari perkataannya, terlihat dari tingkah lakunya. Semua itu keluar dari hati orang. Jadi kalau hati orang itu diisi oleh hal-hal yang jahat, membiarkan hatinya dikuasai oleh kejahatan, apa yang keluar? Yang jahat. Baik perkataannya menjadi jahat, baik dalam tingkah lakunya menjadi jahat. Itu yang kita hindari saudara. Tapi mari kita isi dengan hal yang baik, agar yang keluar dari kehidupan kita adalah sesuatu yang baik. Baik dalam perkataan, baik dalam tingkah laku kita. Orang bisa melihat, oh ini orang baik, oh ini orang tidak baik. Dari mana saudara? Dari tutur kata dan dari perbuatan. Itu sebabnya ditekankan perlu, kalau kita mau menguasai perkataan kita dan menjadi sempurna, ternyata terlebih dahulu kita kuasai adalah hati kita. Itu yang dijaga. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh hal-hal yang jahat.
Sekarang kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Inilah saudara yang saya bilang, itu dari perbendaharaan yang baik akan keluar hal-hal yang baik. Tidak bisa dalam satu mulut ini, satu lidah ini mengatakan memuji Tuhan, tapi kita juga mengutuk, menjelekkan orang sebagai ciptaan Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa dalam satu mulut ini, satu lidah ini mengeluarkan berkat dan kutuk sekaligus. Nggak bisa, saudara. Tidak bisa dan tidak ada abu-abu, yang ada hitam atau putih. Keluaran berkat, kutuk-kutuk. Tidak ada berkat dan kutuk. Sebab berkat dan kutuk tidak bisa menjadi satu. Itu tidak boleh terjadi. Tapi biar hal yang baik, itulah yang boleh keluar dari bibir mulut kita. Kalau kita orang yang beribadah, kita setia beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti itu akan terlihat. Pasti akan terlihat. Terlihat dari mana orang beribadah? Terlihat dari tutur kata dan perbuatan. Itu dikatakan, makanya kalau orang yang beribadah tapi tidak bisa mengekang lidahnya, tidak bisa mengekang perkataannya, berarti dia sedang menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadah yang dilakukannya. Banyak sekali saudara orang Kristen yang seperti itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan seperti itu. Tapi mari kita jaga hati kita. Penuhkan hati kita dengan hal-hal yang baik. Maka akan keluar tutur kata dan perbuatan yang baik yang dapat dilihat oleh semua orang. Itulah salah satu cara kita bersaksi kepada orang. Kita akan baca ayatnya yang terakhir dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini nasihat bagi kita, jangan ada perkataan kotor yang keluar, perkataan yang menghina kepada sesama, terlebih lagi kepada Tuhan. Jangan kita keluar perkataan. Tapi mari kita pakai perkataan kita yang baik, yang berguna untuk membangun saudara kita satu dengan yang lain. Sehingga di dalam persaudaraan seiman boleh ada rasa saling membangun. Boleh ada rasa saling menguatkan di dalam ikatan yang Tuhan Yesus buat, yaitu ikatan damai sejahtera Allah. Terpujilah nama Tuhan.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan mengangkat pujian Berikanku Hati. Seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikan kakimu melangkah dalam rencanamu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu yang menuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau ibadah kami akhirnya boleh sampai di penghujungnya Tuhan. Di akhir ibadah kami datang kepadamu bermohon ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan di malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan itu kiranya boleh menyukakan hati-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang berkenan senantiasa mengajar-ajari kami akan kebenaran firman-Mu, membentuk kehidupan kami sesuai dan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, agar kehidupan kami nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami yang boleh mengikuti ibadah ini, kami percaya bahwa kami telah Engkau berkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, keluarga lepas keluarga, kami bawa ke dalam tangan-Mu, mohon perlindungan-Mu, mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang mereka perlukan dan butuhkan, berkenan ya Allah Engkau mencukupinya. Demikian juga dengan kerinduan hati yang mereka naikkan, permohonan pribadi, pergumulan pribadi yang mereka panjatkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mendengar dan mengabulkannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya, biarlah hanya ke dalam tangan-Mu, selalu kiranya ada penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, agar dimanapun kami berada, kami boleh merasakan Engkau sungguh ada bersama dengan kami ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami kepadamu. Berkenan Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama itu kami juga akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.